Hai guys, apa kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah film menarik yang berjudul Snake. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang berkolaborasi dengan pihak kejaksaan untuk menyelamatkan putranya dari perangkap kartel narkotika. Sebelum kita ke alur cerita filmnya, jangan lupa buat kalian untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Lepas kopling dan gaskan. OS mantap. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama John Metz. Dia adalah seorang bos di sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal sebagai pemimpin yang peduli. Dedikasinya terbukti ketika dia membantu salah satu pekerjanya yang terlambat pulang ke rumahnya. Meskipun John seharusnya pergi ke ulang tahun anaknya. John Matthews. Fat chance, buddy. You gotta try, right? Begitu tiba di rumah, kebahagiaan mereka tampak jelas saat merayakan ulang tahun anaknya, yaitu Isabel Matthews. Namun, kebahagiaan itu terguncang saat mantan istrinya bernama Sylvie memberitahu bahwa putra mereka, Jason Cole, ditangkap polisi. Kejadian itu bermula ketika Jason melakukan video call dengan temannya, yaitu Trice, yang menyatakan akan mengirimkan paket berisi 2.000 pil narkotika senilai 7.000 ke rumah Jason. Meskipun Trice menawarkan Jason untuk membantu menjual pil tersebut, Jason menolaknya karena dia dan pacarnya, yaitu Amanda, hanya pengguna bukan pengedar. Namun, keesokan harinya, paket itu tiba di rumah Jason. Meskipun dia sudah menolaknya, tanpa memahami keputusannya, Jason menerima paket tersebut. Namun, ketika dibuka, polisi segera menyerbu rumahnya dan Jason akhirnya ditangkap. Setelah di kantor polisi, John dan Sylvie menemui pengacara untuk mengetahui keadaan Jason. Awalnya, Jason hanya diharapkan untuk ditahan sementara. Namun pengacara menjelaskan bahwa kasus Jason masuk dalam kategori kejahatan federal karena jumlah narkotika yang ditemukan sangat besar. Akibatnya, Jason akan dihadapkan pada dakwaan sebagai pengedar narkotika. Pengacara John yang menjelaskan bahwa ini adalah semua berawal dari Craig, orang yang mengirim paket ke Jason. Craig telah ditangkap dan setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi hukuman masa tahanannya. Dalam percakapan mereka, Craig mengungkapkan bahwa dia memiliki teman yang bersedia menerima paket narkotika dan menjualnya, yaitu Jason sendiri. Jason diancam akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam sidang yang akan datang. Malam harinya, Jason memasuki ruang sidang dengan pakaian tahanan warna oranye dan dihadapkan pada tuntutan bagaimana dijelaskan oleh pengacara John. Keesokan harinya, John, Sylvie, dan pengacaranya kembali menemui Jason. Pengacara menjelaskan bahwa hukuman 10 tahun Jason bisa dikurangi menjadi 2 tahun dan masa percobaan 1 tahun jika Jason bersedia memberikan informasi tentang penerimaan narkotika tersebut. Namun, Jason menolak karena tidak ingin terjebak oleh orang lain seperti yang dilakukan Trench padanya. John dan Sylvie terus membujuk Jason untuk menerima tawaran pengacara, karena jika tidak, kasus ini akan ditangani oleh jaksa penuntut umum yang bisa menjatuhkan hukumannya lebih berat. Namun, Jason tetap teguh pada pendiriannya. You're not the one that have to do it. Kembali lagi ke kantornya, John merasa tidak bahagia meskipun perusahaannya sedang sukses. Dengan bantuan temannya, John berhasil bertemu dengan jaksa penuntut terbaik di kota mereka, yaitu Joan Ken. John bertanya apakah hukuman Jason bisa dikurangi, tetapi Joan menjelaskan bahwa satu-satu cara adalah jika Jason bersedia membantu pemerintah menangkap pengedar narkotika lain. Jika tidak, Joan tidak bisa membantunya. John kemudian menawarkan dirinya untuk melakukan hal itu sendiri demi menyelamatkan putranya. Kemudian, John menemui Jason di penjara. Di sana, Jason mengungkapkan bahwa dialah yang dulu melemparkan telur ke rumah Jason dan istri barunya. Dengan alasan, Jason tidak senang melihat John hidup di rumah besar dengan keluarga barunya. Sementara dia harus tinggal di rumah kecil bersama ibunya, yaitu Sylvie. John pun mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya dan sudah memaafkan Jason dari sejak awal. Sebelum bercerai dengan Sylvie, John bahkan mengajak Jason untuk tinggal bersama, tetapi Jason menolak. John juga meminta maaf karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk Jason. Kemudian,
Jason mengakui kesalahannya atas penerimaan paket tersebut. Meskipun dia tahu apa isi dalam paket itu, karena Amanda, yaitu pacarnya, ingin mencoba narkotika. Jason bersumpah pada John bahwa dia tidak berniat untuk menjualnya karena dia bukan pengedar narkotika. Jason menyadari bahwa dia harus dihukum, tetapi tidak dengan cara yang dia jebak seperti ini. Listen to me, Jason. You just gotta trust me. Malam itu, John berniat mencari penjual narkotika di kotanya. Dia sudah menyiapkan kamera perekam sebagai barang bukti. Namun, karena ini adalah pengalaman pertamanya, John malah diserang oleh orang yang dia kira sebagai penjual narkotika. Untungnya, polisi datang tepat waktu untuk menolongnya. Keesokan harinya, John memanggil John ke kantornya karena dia tahu John tidak akan berhenti melakukan hal yang sama. John bersedia membantu John asalkan dia bisa menangkap pengedar narkotika dengan barang bukti minimal 500 gram. Namun, John tidak mau bertanggung jawab atas resiko yang akan dihadapi John. Kembali lagi ke kantornya, John memeriksa berkas karyawan satu persatu untuk melihat apakah ada yang pernah terlibat dalam kasus kriminal. Dia menemukan berkas Daniel James, seorang karyawan yang pernah dibantu. Ternyata Daniel pernah terlibat dalam kasus kriminal 2 kali karena mengedar narkotika. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, John mengajak Daniel ke sebuah kafe. Dia menjelaskan bahwa dia ingin masuk ke bisnis narkotika dan meminta Daniel untuk mengenalkannya kepada orang yang bisa diajak berbisnis. Namun, Daniel menolak dengan alasan bahwa dia ingin menata kembali hidupnya bersama keluarga kecilnya dan tidak ingin terlibat dalam masalah kriminal lagi. John menawarkan uang sebesar 10.000 sebagai imbalan, tetapi Daniel tetap menolak. Dia menasihati John untuk pulang dan bersyukur atas hidupnya. Saat dalam perjalanan pulang, Daniel melihat anaknya bergaul dengan orang dewasa dan memintanya untuk segera pulang. Setibanya di rumah, istri Daniel, Vanessa, bersiap-siap untuk bekerja sebagai pemandu karaoke jika mendapat panggilan dari bosnya. Meskipun sudah malam, dia harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga karena gaji Daniel tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari. Daniel menasihati anaknya agar tidak bergaul dengan geng dewasa karena khawatir anaknya terjerumus ke jalur yang salah. Anaknya menyampaikan bahwa sejak pindah ke apartemen, dia tidak punya teman lagi. Lalu Daniel kembali memikirkan tawaran John. Mungkin jika dia mengenalkan John kepada bandar narkoba yang dia kenal, tidak akan ada masalah. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Daniel menemui John dan setuju untuk mengantarkannya ke bandar narkoba yang dia kenal. Ketika mereka tiba di lokasi, John menunggu di mobil sementara Daniel turun untuk menemui rekannya, yaitu Malik. Malik adalah rekan bisnis Daniel di masa lalu sebelum dia dipenjara. Setelah bertemu dengan John, Malik ingin bertemu dengan John sebelum berbisnis. John menyalakan alat perekam yang telah dia siapkan. Namun Malik memberi kesempatan pada John untuk membuktikan keseriusannya. John harus mengambil pengambilan narkotika miliknya untuk membuktikan komitmen. Jika berhasil, John akan mendapatkan bayaran dari hasil penjualan narkoba tersebut. Keesokan harinya, setelah John menemui Joan di kantornya dan memberikan rekaman pembicaraan dengan Malik, Joan sangat kagum dengan perjuangan John. Dia menugaskan Ann Cooper untuk memimpin tim polisi yang akan menangkap Malik dan berjanji akan membebaskan Jason 6 bulan ke depan. John setuju dan bersiap-siap untuk pergi. Setelah berangkat, Ann Cooper memberitahu John bahwa alat penyadap dan GPS telah dipasang di truknya untuk memantau pergerakannya. Lalu John dan Daniel pergi ke tempat pengambil narkotika yang diperintahkan oleh Malik. Setelah perjalanan panjang dari malam hingga siang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di tempat tersebut, mereka menurunkan 2 karung semen yang dibawa di dalam truk. Beberapa pria membuka karung semen dan mengeluarkan sebagian isi. Mereka kemudian memasukkan beberapa paket narkotika ke dalam karung tersebut. Setelah itu, karung semen yang sudah diisi dengan narkotika dimasukkan kembali ke dalam truk. Tiba-tiba, tempat itu diserang dengan tembakan oleh beberapa orang. Ternyata serangan itu diperintahkan oleh El Topo, orang yang berkuasa di wilayah tersebut dan juga membuat serta pengedar narkoba. Namun, mereka tidak peduli dengan serangan itu dan langsung bergegas pergi. Kemudian, setelah kejadian itu, Malik mendapat panggilan dari El Topo.
yang menyukai sopirnya yang mampu mengatasi serangan seperti itu dan memprioritaskan pengiriman barang. El Topo memintanya untuk membawakan dia, yaitu sopirnya, untuk bertemu dengannya. Serangan tadi sebenarnya hanyalah ujian bagi seorang kurir narkoba dalam memprioritaskan pengiriman barang. John dan Daniel sekarang sudah kembali ke kantor untuk mengganti truk karena truk mereka sudah banyak terkena tembakan. Daniel menghubungi Malik untuk memastikan barang sudah sampai, tapi Malik mengubah lokasi penjemputan barang dan meminta John untuk mengantarkan barang tersebut langsung ke mobil karena ada perubahan rencana. Ketika John keluar dari ruangannya, Daniel menodongkan pistol dan bertanya siapa yang baru saja John telepon. John menjawab bahwa dia baru saja menelpon istrinya. Tetapi Daniel tidak percaya karena handphone John ada di dalam mobil. John menjelaskan bahwa dia menggunakan nomor kantor agar istrinya tahu bahwa dia baik-baik saja. Tetapi masih ada urusan di kantor. Setelah penjelasan yang meyakinkan dari John, Daniel pun percaya. Mereka pergi mengantarkan barangnya. Ketika mereka bertemu, Malik merasa terancam karena mereka sudah dibidik oleh penembak jitu yang sudah siap menembak. Lalu agen Cooper memberikan perintah dan Malik pun memeriksa isi paket untuk memastikan apakah itu narkotika atau tidak. Setelah memastikan, dia memberikan pembayaran kepada John. Malik juga menyampaikan bahwa ada orang yang ingin berbisnis besar dengannya yang dia dengar dari alat sadap yang ditempel pada badan John. Agen Cooper mendengar percakapan itu dan memutuskan untuk tidak menembak Malik. Ia pun membiarkannya pergi. What are you looking at, man? Just making sure they're gone. Lisa, dia bertanya mengapa tidak ada kabar dan curiga bahwa John menyembunyikan sesuatu darinya. John akhirnya menceritakan kepadanya bahwa dia membantu polisi dalam transaksi narkoba untuk mengurangi masa tahanan Jason. Lisa marah dan sedih karena khawatir terjadi sesuatu pada John dan anak-anaknya. John menegaskan bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika Isabel dalam masalah. Keesokan harinya, John emosional saat bertemu Joan dan agen Cooper di kantor. Dia bertanya mengapa agen Cooper membiarkan Malik pergi. Agen Cooper menjelaskan bahwa dia ingin menargetkan orang yang lebih besar seperti yang dibicarakan oleh Malik. John kembali ke kantor, tetapi mendapatkan panggilan dari Sylvie agar segera ke kantor polisi karena Jason diserang oleh tahanan lain. John keluar dengan tergesa-gesa. Saat pergi ke kantor polisi, Daniel tiba-tiba muncul di hadapannya dan menanyakan siapa John jenguk. John akhirnya menceritakan bahwa dia bekerja sama dengan polisi. Mendengar hal itu, Daniel kaget dan panik. Dia pulang dan menyuruh Vanessa dan anaknya pergi ke rumah ibunya karena ada masalah. John khawatir jika Daniel memberitahu Malik, sehingga dia langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, John menemukan Malik sudah ada di halaman belakang. Untungnya, Malik belum mengetahui bahwa dia bekerja sama dengan polisi. Malik mengajak John untuk bertemu dengan El Topo. Setelah tiba di tempat El Topo, John diperiksa dan kemudian diberikan tugas untuk mengantarkan uang ke Meksiko tanpa didampingi siapapun. Keesokan harinya, John menemui Joan dan agen Cooper di kantornya dan memberitahunya bahwa si pengedar narkoba mengetahui tentang istri dan anaknya. Agen Cooper menenangkan John, mengatakan bahwa sebelum memulai kasus ini, dia sudah menandai nama John. Jadi setiap orang yang mencari data tentang John akan dilaporkan terlebih dahulu kepada agen Cooper, sehingga data masa lalu John akan tetap aman. John menjelaskan bahwa orang yang mereka maksud adalah El Topo. Joan berjanji pada John jika dia berhasil menangkap El Topo, dia akan meminta hakim untuk membebaskan anaknya 1 hari setelah penangkapan El Topo. Mendengar hal itu, John menjadi sangat bersemangat. Sebelum pergi mengantarkan barang, John mengatur rencana dengan agen Cooper. Dia juga pergi menemui Jason di penjara dan mengungkapkan kekagumannya pada sikap Jason yang tidak mau menjebak temannya. Sementara dia sendiri terjebak sama teman sendiri, yaitu Daniel. I couldn't do what you did. I love you, son. I love you too. Kemudian, John menemui Daniel dan mengucapkan terima kasih karena tidak memberitahu Malik tentang kerjasama mereka dengan polisi. Daniel menyatakan kesiapannya untuk membantu besok. John juga pergi ke sebuah toko senjata untuk persiapan. Keesokan harinya, John pergi ke lokasi El Topo untuk mengambil uang yang akan dikirimkan ke Meksiko. Setelah memasukkan uang ke dalam truk,
Dia pun berangkat. Dia pun diikuti oleh anak buah El Topo dari belakang. Sementara itu, Daniel menunggu anak buah El Topo pergi dari rumah Malik untuk membantu mengamankan pengiriman uang oleh John. Setelah anak buah El Topo pergi, Daniel menembak perut Malik dan meminta nomor telepon El Topo. Anak buah El Topo mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa John adalah seorang informan dan memutuskan untuk menghabisinya. Mereka memberitahukan hal itu kepada El Topo. Saat mobil El Topo terkepung, dia bersama dengan anaknya menyerah tanpa perlawanan. Shut it up! Setelah kejadian itu, mereka semua pun berjumpa dan memberitahukan kepada media bahwa mereka berhasil menangkap Juan Carlos Pintera alias El Topo. Juan menemui John dan memuji perjuangannya yang luar biasa. Dia juga memberitahu John bahwa Jason akan dibebaskan besok pukul 7 tepat dan keluarga John akan diberikan programan perlindungan saksi. Di tempat lain, Daniel datang ke kantor agen Cooper untuk memenuhi panggilan. Dia menolak perlindungan saksi dan memutuskan untuk menghilang dengan caranya sendiri. Agen Cooper memberikan cek senilai $100,000 kepada Daniel karena telah membantu John menangkap El Topo. Daniel akan memulai hidup baru dengan uang tersebut bersama dengan istri dan anaknya. Dan belum, keesokan harinya, John bersama keluarga dan Sylvie telah menunggu di luar penjara, menanti saat Jason dibebaskan dengan wajah sedih. Ketika Jason keluar, John memeluk anaknya serta ibu dan ayahnya, dan kebahagiaan yang tak terduga, dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dari sini kita bisa menilai bahwa seorang ayah akan melakukan apapun untuk anaknya. Bukan berarti ketegasan seorang ayah membuat mereka tidak sayang sama kita, tetapi begitulah cara mereka untuk melindungi kita. Dan itulah tadi alur cerita film dari Snake 2013. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.